Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari cara menghitung material requirement planning untuk komponen roda dengan menggunakan lot size LUC. Sebelum melakukan perhitungan, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus-rumus yang akan digunakan. Ini rumus-rumusnya. Kemudian kita juga harus mengetahui GR untuk komponen roda. Karena roda ini adalah level 1, jadi GR-nya ini didapatkan dari POR level sebelumnya. Oke, langkah pertama kita akan mengisi tabel ini. Untuk periode ini didapatkan dari periode ini ya, dari periode 13 sampai dengan periode 23. Oke, kita mulai dengan periode 13. Dengan T-nya sama dengan 1, dan RT ini didapat dari GR untuk periode ke-13. Kemudian kumulatif RT ini merupakan penjumlahan dari kumulatif RT pada periode sebelumnya ditambah dengan RT pada periode ke-13 ini. Tapi karena periode sebelumnya belum ada, jadi tidak ada, jadi hanya penjumlahan dari nilai RT-nya saja. Ini kemudian in-holding cost-nya ada rumusnya di sini, yaitu T dikurangi 1 kemudian dikali RT, kemudian dikali ongkos simpan. Nah, ongkos simpan di sini kita juga harus tahu ya, dan ongkos pesan, kemudian di enter. Untuk kumulatif holding cost-nya juga, ini adalah penjumlahan antara kumulatif holding cost pada level sebelumnya dengan ins holding cost pada level 13 ini. Tapi karena level sebelumnya tidak ada, jadi kita hanya menjumlahkan ins holding cost-nya saja. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk menghitung TRC, kita bisa lihat rumusnya di sini, yaitu ongkos pesan ditambah kumulatif holding cost ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ini TRC dibagi dengan kumulatif RT. TRC itu yang ini dibagi dengan kumulatif RT ini. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita akan menghitung untuk periode ke-14 dengan T-nya sama dengan 2, dan RT ini didapatkan dari GR periode ke-14. Kumulatifnya ini yaitu dengan menjumlahkan kumulatif RT pada periode sebelumnya ditambah dengan RT pada periode ke-14 ini. Untuk ins holding cost-nya sama seperti tadi, jadi bisa kita tarik saja, tapi kita harus perhatikan ini ongkos simpannya harus dikunci terlebih dahulu agar tidak bergeser ketika ditarik. Seperti ini. Kemudian untuk kumulatifnya kita bisa menjumlahkan kumulatif holding cost periode sebelumnya ditambah dengan ins holding cost pada periode ke-14. Kemudian untuk TRC-nya sama, tapi kita juga harus mengunci ini seperti itu. Nah, kita bisa tarik. Oke. Selanjutnya untuk ini TRC dibagi kumulatif holding cost kumulatif RT ini ya. Nah, pada perhitungan PPA ini, apabila nilai TRC dibagi kumulatif RT-nya itu naik,
maka perhitungannya tidak bisa dilanjutkan. Jadi kita harus menghitung ulang untuk periode tersebut. Jadi kalau ini yang naiknya kan di periode ke-14, jadi kita menghitung ulang untuk periode ke-14. Kita tandai dulu seperti itu. Kemudian kita hitung ulang untuk periode ke-14 dengan T-nya sama dengan 1, RT-nya didapatkan dari GR untuk periode 14. Kemudian kumulatifnya juga tidak bisa dijumlahkan dengan yang atas, dengan ini tidak bisa, karena T-nya sudah kembali ke awal, T-nya jadi 1. Jadi kita hanya bisa menjumlahkan untuk ini, seperti yang awal ini. Nah, seperti itu. Kemudian in holding cost-nya sama seperti yang ini. Kumulatif holding cost-nya juga tidak bisa dijumlahkan dengan yang atas, yang periode yang ini ataupun yang ini, karena ini T-nya kembali ke 1. Jadi kumulatif holding cost-nya hanya hasil dari in holding cost saja. Kemudian untuk TRC-nya sama rumusnya seperti ini, itu ongkos pesan ditambah dengan holding cost. Kita kunci lagi. Kemudian untuk perhitungan TRC-nya sama. Untuk perhitungan TRC dibagi kumulatifnya seperti ini, TRC dibagi kumulatif RT yang ini. Nah, hasilnya 42. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya sama. Jadi nanti apabila TRC dibagi kumulatif RT-nya itu mengalami kenaikan, maka dilakukan perhitungan ulang untuk periode yang mengalami kenaikan tersebut. Seperti ini ya contohnya. Apabila sudah dihitung semuanya, maka hasilnya akan seperti ini. Dapat kita lihat bahwa pada perhitungan ini kita harus memenuhi pesanan untuk satu periode. Jadi pembelian materialnya itu untuk memenuhi permintaan pada satu periode saja. Untuk periodenya ini ada kemungkinan akan berbeda dengan setiap perhitungan, karena GR-nya berbeda, maka akan ada kemungkinan periodenya juga akan berbeda. Ada yang kenaikannya itu mungkin di T9 3 seperti itu, jadi harus diperhatikan lagi. Kemudian kita akan menghitung SR. Di sini kita lihat bahwa permintaannya itu sebanyak 2.536, sedangkan kita hanya memiliki 1.900. Jadi ini kekurangan kan. Nah, kemudian kita akan mengisi SR untuk bisa memenuhi permintaan sebanyak 2.536. Rumusnya itu GR dikurangi POH ditambah dengan safety stock. Karena ini hanya satu periode saja, jadi GR-nya hanya satu periode ya, untuk periode ke-13 saja. Oke, seperti itu. Kemudian kita harus menghitung kuantitas yang diharapkan ada dalam persediaan setelah kita bisa memenuhi permintaan sebanyak 2.536. Menghitung POH-nya yaitu SR ditambah dengan POH sebelum ditambah dengan PORC kemudian dikurangi GR. Seperti ini. Selanjutnya kita melihat permintaan di periode ke-14 itu ada 2.496 dan kita hanya memiliki 150, dan 150 ini hanya bisa memenuhi safety stock saja, berarti kan kita kekurangan. Jadi kita membeli material lagi di sini dengan mengisi PORC. PORC ini hanya untuk satu periode saja. Kemudian menghitung NR yaitu GR dikurangi dengan POH sebelumnya, kemudian ditambah dengan safety stock, kemudian dikurangi dengan SR. Seperti itu. Kemudian untuk menghitung POH-nya,
SR ditambah dengan POH sebelum ditambah PORC kemudian dikurangi GR. Ini bisa kita langsung tarik saja ke samping. Oh, sebelumnya harus diingat terlebih dahulu, kan di sini ada safety stock ya. Kita harus kunci dulu safety stocknya agar tidak bergeser. Dengan menekan Fn dan F4 seperti ini, kemudian baru bisa ditarik. Nah, seperti ini. Safety stocknya terkunci. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa setiap on hand-nya itu tidak bisa memenuhi permintaan di periode selanjutnya, jadi kita harus memesan lagi. Oke, selanjutnya untuk menghitung POR, kita perhitungan POR-nya di sini karena lead time-nya sama dengan 1, kita tarik saja. Nah, seperti ini. Untuk perhitungan material requirement planning ini boleh ditarik seperti yang saya contohkan, tapi tetap harus memperhatikan lagi, tetap harus diperhatikan dan harus teliti apakah yang kita miliki ini bisa memenuhi permintaan atau tidak. Mungkin untuk perhitungan material requirement planning dengan lot size LUC ini saya cukupkan. Sekali lagi harus diperhatikan bahwa perhitungan MRP ini harus benar-benar teliti, karena apabila ada kesalahan dalam perhitungannya maka akan mempengaruhi untuk perhitungan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.